Gigih. Mau lanjut sekolah di mana Mas Fatur? Demikian suara ngebas dari sang Pak D kepada anak saya yang merupakan keponakannya. Dia kakak sepupu saya. Masih usaha naikin nilai TOEL Pak D. Loh, mau sekolah ke luar negeri teh? Ciri bahasa Jawa Malangan yang banyak menggunakan akhiran, a, bukan seperti bahasa Jawa umumnya yang menggunakan huruf akhiran, o. Yang disebut Pak D-nya ini kakak sepupu saya yang profesinya pengacara. Minggu lalu menyempatkan hadir di rumah kami di Bilangan Radio Dalam. Dari Malang langsung Radio Dalam. Dia pun lanjut bertanya, mau ambil apa kamu Tur? Yang dijawab dengan lancar oleh Fatur, mau ambil jurusan bisnis Pak D, biar cepat dapat duit. Loh, kamu salah kalau gitu Tur, kata Pak D-nya yang ceplas-ceplos ciri Jawa Timuran. Gak ngono carane mikir golek duit, Mas Fatur. Nah ini gaya kerangalamnya keluar sudah. Berintonasi meledak-ledak dimulai monolognya. Kowe kalau mau cari duit atau mau kaya modalnya bukan sekolah, modalnya gigih, bukan pintar. Sekolah itu untuk pintar, untuk pengetahuan, bukan untuk kaya, salah kamu Tur. Diceramihin begini Fatur hanya cengengesan. Saya tahu Fatur nggak terima tapi saya tahu Fatur juga nggak ngerti-ngerti banget kalimat Pak D-nya ini. Sebenarnya ini bahasa tinggi, bahasa Sanepo, bahasa kiasan kromo di tatanan Jawa. Budaya berbahasa kromo adalah bahasa keseharian seorang prabu kepada kawulanya. Banyak kiasan, banyak sindiran namun tidak satir, tidak sarkas, halus sekali mendidik dan mengajari. Walau dibungkus dengan meledak-meledak intonasi dan liukan kata dilakukan. Karena komunikasi seperti begini banyak hilang di generasi, bias, jadi kehadiran sang Pak D saya manfaatkan untuk kembali ke kebiasaan kami dulu di kampung di daerah Bantaran Belimbing Malang. Bicara dengan Pini sepuh dalam remang lampu sentir. Kalau saya sudah hafal kemana arah bicaranya kakak sepupu saya ini, namun anak muda sekarang kayaknya perlu pembiasaan. Benarlah bagi yang memperhatikan kata-kata, bahwa pemilihan kata, kamu salah Tur, gak ngono ngolek duit iku, adalah kalimat langsung atau bahasa karenanya direct lan buage namun dikata, gigih, ini kunci saneponya. Kalau saya sudah hafal kemana arah bicaranya kakak sepupu saya ini, namun anak muda sekarang kayaknya perlu pembiasaan. Buat apa sekarang kamu sekolah Tur? Pak D-nya bertanya ulang biar pinter. Fatur menjawab setengah ragu dia. Lah tadi katanya mau kaya. Biar kaya. Masih tetap mau kayahan? Pak D-nya bertanya dari sisi lain yang bisa membuat seseorang, twist mind, pikirannya langsung keputar. Iya Pak D, aku pengen kaya juga. Gak usah sekolah Tur kalau pengen kaya, kunci kaya itu gigih tok, itu saja cukup, ngerti kamu. Sekolah nanti cuma bikin kamu pintar, bikin kamu sibuk dengan ilmu, bikin kamu jadi ribet sama keilmuan, jadi pintar terus kemintar. Ilmu malah bisa bikin kamu keblinger. Ilmu itu benar, tapi membawanya sulit Tur. Kewajiban manusia itu berilmu tapi bukan pintar. Ngolek ilmu lah iku benar. Mendengar kalimat Pak D-nya yang terakhir, ini yang sebenarnya kunci yang saya tunggu-tunggu. Pinter itu nilai kuantifikasi. Pinter itu karena pas hafal apa yang ditanya. Orang berilmu beda dengan orang pinter. Orang berilmu tahu kapan menggunakan ilmunya, bisa mempraktekkan ilmunya. Orang pinter itu ya hanya pinter. Belum tentu ngerti mengerjakan sesuatu. Belum tentu bisa mempraktekkan ilmunya. Memperoleh ilmu itu susah Tur. Memperoleh ilmu itu harus gigih. Fokusnya di ilmunya bukan di pinternya. Bagi yang dewasa pasti sudah memahami ke arah mana sang Pak D ini bicara. Namun bagi keponakannya dan anaknya Pak D yang baru 18 tahun, apakah kedua anak tersebut mengerti? Saya hanya menikmati setiap komunikasi minggu sore itu. Begini Tur Pak D cerita sedikit sejarah Mahabharata, Alkisah pencarian Wahyu Cakraningrat oleh Raden Abimanyu Putra Arjuna, Raden Lesmana Mandrakusuma Putra Mahkota Kerajaan Hastina, dan Raden Sombo Putra Prabu Kresna. Dalam hati saya, here we go, sang Pak D memulai cerita yang akan menyamakan situasi dengan kedua anak remaja itu. Dia mulai melakukan framing, pemuncation. Sang Pak D melanjutkan kisahnya, ketiganya sama-sama berambisi besar menjadi raja. Untuk itu, mereka harus bertarung dan mendapat gelar Wahyu Cakraningrat. Namun mendapatkan Wahyu Cakraningrat tidaklah mudah karena sejumlah syarat harus dipenuhi agar Wahyu Cakraningrat bisa majing atau sejiwa dengan satria terpilih. Orang pinter itu ya hanya pinter. Belum tentu ngerti mengerjakan sesuatu.
belum tentu bisa mempraktekkan ilmunya. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah mampu handayani, membuat contoh yang baik kepada rakyat, berpegang pada kejujuran, mampu memberikan keteladanan, mampu memberikan rasa tenteram kepada rakyat, mampu memberi rasa kasih sayang pada rakyat, mempunyai perilaku amanah, mampu merekatkan seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang, agama, ras dan budaya, serta harus peduli terhadap lingkungan. Ketiganya berangkat dari tempat berbeda. Mereka melakukan laku atau tirakat atau sebuah perilaku menjaga diri, samadhi. Raden Lasmana Mandrakumara dikawal petinggi Kurawa seperti Arya Sengkuni dan Resi Drona. Makanan minuman lengkap agar dia tidak kesusahan. Perilaku manja tersebut ternyata tidak membuahkan apa-apa. Hanya membuang waktunya saja. Ketiganya berangkat dari tempat berbeda. Mereka melakukan laku atau tirakat atau sebuah perilaku menjaga diri, samadhi. Dia tidak banyak samadinya tapi makan minum seakan berpesta. Lain lagi dengan putra mahkota Dwarawati Satria Parang Garuda Raden Samba. Dia satria yang pemberani juga ingin bertapa di dalam hutan Ganggawarayang untuk meraih Wahyu Cakraningrat. Kebertangkatannya seorang diri dengan berjalan kaki. Ketika dalam perjalanan, Raden Samba bertemu wanita cantik yang rupanya adalah bidadari yang diutus menggoda, ternyata dia gagal. Dia tergoda. Sehingga gagal semedinya, Betara Cakraningrat berbelok tidak memberinya. Raden Abimanyu atau nama lainnya Raden Angkawijaya sebelum berangkat dia bertanya pada para punokawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, yang merupakan para pini sepuh yang bijak. Dia mendengarkan nasihat para punakawan yang turuan Betara Narada yaitu Eyang Semar. Di mana dia mendapatkan wejangan bahwa, Betara Cakraningrat selalu mencari dan mencari, kurungan kencana, yang bersih lahir batin, yang cerdas, yang tahan godaan, yang tahan fitnahan, yang, sepi ing pamrih rame ing gawe. Berbudi luhur, jujur, dapat dipercaya, mempunyai kesabaran tinggi, dan kepekaan sosial yang tinggi. Wahyu Cakraningrat adalah hanya untuk orang yang gigih. Itulah yang dilakukan Abimanyu, yang akhirnya dia dapatkan kurungan kencana itu. Karena wahyunya itulah akhirnya kerajaan Astina, Amarta, Indrapasta dan lainnya bersatu di bawah panji sang Raja Putra Abimanyu setelah perang Baratayuda berakhir bernama Parikesit. Begitu kira-kira cerita wayangan singkatnya Mas Fatur. Mudah-mudahan kamu paham dongeng Pak De ini ya. Jadi merantau itu mencari kurungan kencana, ya Pak De, agar Wahyu Cakraningrat bisa didapat. Untuk mendapatkannya kita harus gigih, gituhan Pak De. Kiro-kiro ngonotur, jadi nantinya kamu sadar bahwa apa saja kamu geluti dengan gigih kamu pasti kaya tur. Orang pinter itu ya hanya pinter. Belum tentu ngerti mengerjakan sesuatu. Belum tentu bisa mempraktekkan ilmunya. Itulah yang dilakukan Abimanyu, yang akhirnya dia dapatkan kurungan kencana itu. Karena wahyunya itulah akhirnya kerajaan Astina, Amarta, Indrapasta dan lainnya bersatu di bawah panji sang Raja Putra Abimanyu setelah perang Baratayuda berakhir bernama Parikesit. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.